Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Cindy Rara, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju tahun 2022 angkatan ke-11. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kode etik dari akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Selanjutnya, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Selanjutnya memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya, akuntabilitas kelompok biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok, artinya tidak ada istilah saya, melainkan hanya ada kami. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan nilai-nilai dasar akuntabilitas, di antaranya kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, dan profesional. Berikut adalah contoh analisis nilai-nilai akuntabilitas di tempat saya bekerja. Analisis ini terdiri dari kegiatan atau tahapan yang dilakukan. Kemudian kita menentukan output atau hasil yang ingin atau yang diharapkan. Selanjutnya, kita menentukan nilai-nilai akuntabilitas yang ada di dalamnya, serta menentukan stakeholders.
Sekian dari saya dan terima kasih.